kepemimpinan dengan berkaitan dengan adat Melayu Jambi. Nah, di sini kami sudah berada dengan siapa, Datuk? Saudin. Dengan Datuk Saudin. Beliau ini adalah mantan kepala sekolah di salah satu sekolah di Muara Jambi. Ya. Nah, tuh kami mau bertanya sedikit nih tentang pengalaman Datuk nih sebagai mantan kepala sekolah nih, gimana pengalaman Datuk dalam memimpin di sekolahan gitu, Datuk? Memimpin sekolah. Itu banyak liku-liku ya. Oh, banyak liku-liku. Ya, banyak liku-liku ya. Lalu ada yang nama bahasanya itu ada yang nak do rajim, ada yang nak, ada yang mengak. Jadi ada yang Ya. nurut aturan gitu ya, tuh. Hah? Ada yang nurut aturan, ada yang melanggar gitu ya. Ada yang melanggar, ada yang malas lah. Ada yang malas. Oke, nah, menurut Datuk nih, apa sih tantangan terbesar dalam memimpin sebuah sekolah itu, Datuk? Tantangan dalam memimpin Sekolah. jangan patuh waktu yang ada. Misalnya nyuruh disiplin waktu itu jadinya jangan sampai ada yang lambat, ujung-ujungnya ada yang ya terbengkalai gawe jadinya. Terbengkalai. Kedisiplinan waktu berarti ya, Tuh. Ya, disiplin waktu. Kenapa waktu pas saat Datuk pada saat itu banyak nih guru-guru atau muridnya sendiri itu banyak yang tidak disiplin ya, Tuh? Boleh katakan banyak juga lah. Banyak juga lah ya. Guru itu umumnya ya karena ngulang dari jauh, tinggal di sekolah enggak, jadi itu agak terlambat dikit kan. Berarti masalah jarak itu Iya, ya, jarak, jadi ya. berimbas ke kedisiplinan. Iya. Oke. Malum lah tempat kami ini Betul. ada apa? 1601. Kendaraan umum tidak ada kan. Nah, tadi kan kita berbicara mengenai tantangan untuk memimpin dalam suatu sekolah. Nah, Tok, kalau misalnya nih kita kaitkan kepemimpinan itu dengan adat Melayu Jambi kita ini. Kita ketahui kan kalau adat kita itu kan adat bersendi sarak bersendi kita bulan. Nah, Iya. menurut Datuk nih, nilai-nilai apa sih selain itu tadi yang adat bersendi sarak tadi yang relevan untuk diterapkan sebagai pemimpin adat Melayu diterapkan untuk kepemimpinan sekolah? Apa sih itu yang sesuai gitu? Iya, iya. Itu apa namanya termasuk tradisi jadinya kan. Kalau kita rajin atau katakanlah datangnya lebih awal, maka yang lainnya itu ngikut jadinya. Kalau kita sebagai pemimpin datang lebih awal, jadi yang lainnya itu lebih cepat lagi jadinya kan. Ngikut Tidak jadinya. ada so malu istilah kan, datang terlambat umpamanya. Jadi ya. Nah, selain dari kedisiplinan tuh sebagai tadi kan teladan juga berarti kan tuh. Iya. Teladan, terus tuh kedisiplinan. Nah, kemudian kalau menurut Dato nih karakter sendiri gimana tuh? Karakter pribadi Pribadi, sendiri ya. gitu yang cocok diterapkan sebagai pemimpin dan berkaitan dengan adat Melayu kita. Kalau adat dikaitkan dengan adat Melayu, itu ada namanya seilun selimbai atau kerjasama. Oh, seilun selimbai gitu. Kerjasama. Jadi istilahnya sejalan, atau simpang siur, gitu. Ya sama-sama ada rajin, sama-sama taat waktu, baik datang maupun
pulangnya. Datang tepat waktu, pulang tepat waktu juga ya tuh ya. Iya. Oke. Terus tuh, kalau penerapan prinsip musyawarah itu sendiri gimana tuh di sekolah tuh selama Datuk menjabat kemarin tuh? Musyawarah itu perlu jadi penting gitu kan. Penting. Ya. Kalau umpama musyawarah itu artinya berunding, bagaimana jalan baiknya untuk memajukan umpamanya, memajukan sekolah atau memajukan pendidikan baik secara lokal maupun secara umum kan. Jadi kalau begitu juga penampilan kita sebagai pelaksana tugas, begitu kita harus benar-benar pada waktu tadi, begitu juga terhadap anak-anak yang datang ke sekolah. Kalau kita datang lebih dulu, tentu anak itu rajin. Begitu juga sebaliknya. Nah, biasanya nih tuh kalau untuk musyawarah itu sendiri dilakukan itu di sekolah, apa sih bentuknya tuh gitu? Musyawarah apa gitu? Misalnya adalah upacara Senin. Jadi sebelum jam belajar dimulai, tentu guru dengan anak-anak tentu datang lebih awal, lebih cepat sebelum jam masuk. Sebab pelaksanaan umpamanya Senin sebelum masuk ke ruangan diadakan upacara. Jadi waktu upacara itu datangnya lebih cepat, lebih awal dari waktu yang ditentukan. Kalau ini juga nih tuh, biasanya ada nggak sih musyawarah kalau misalnya mau kenaikan kelas gitu tuh? Kalau itu akhir tahun gitu. Oh, akhir tahun. Jadi itu penentuan naik kelas itu ada musyawarah berunding. Berunding. Sebab kita harus pakai sosial juga, sosial terhadap anak-anak tuh. Mungkin ada anak tuh yang lambat, anak-anak tangkap ajarannya ada yang cepat. Kalau yang lambat itu agak nilainya agak merosot. Yang merosot ini perlu kita pertimbangkan dengan harapan kalau umpamanya tidak naik kelas, kita naikkan. Harapannya dia untuk lebih ke depannya lebih rajin, lebih cerdas. Itu sudah pernah dilakukan. Misalnya anak itu agak lambat, kalau ditinggalin mungkin tidak sekolah lagi ya, itu mungkin kan. Mau tak mau kita anggap kita naikkan kelas demi untuk kemajuan dia sendiri kan. Dulunya malas-malas, oleh karena dia lebih naik kelasnya lebih tinggi, tentu dia rajin sendiri, itu tadi betul lagi ya. Itu mungkin pengalaman kami bidang Musyawarah kenaikan gitu kelas ya. ya. Berarti salah satu bentuk musyawarah tadi, kalau misalnya ada peserta didiknya hasil belajarnya yang kurang, Ya. jadi kita musyawarah bagaimana caranya kita naikkan, tapi dengan syarat itu ya. Dengan syarat kalau misalnya anak itu rajin dan nilainya meningkat gitu kan, ya akan naik terus. Tapi kalau misalnya itu tidak memenuhi syarat, balik lagi. Kalau tidak berusaha mau tak mau Kita tinggal kelas itu ya. Oke. Kalau bahasanya kita tekak kan. Iya, takut pula kita ini kan andun sama orang tuanya tuh. Iya. Nah tuh dalam adat Melayu Jambi itu kan pemimpin itu sering disebut sebagai panutan masyarakat. Iya. Nah, gimana sih pandangan Datuk mengenai keteladanan seorang kepala sekolah tadi tuh? Nah, dikaitkan itu tadi. Panutan tadi kan pandangan kalau kita selalu
pemimpin. Mm-mm. Nah, itu tadi sudah saya datang lebih duluan, dilakukan pulangnya mungkin kemudian nih. Lebih akhir. Ya, di akhir ya. Itu nengok situasi tapi kan Mm-mm. kalau situasi misalnya ada rapat lain lagi kan. Ya. Apalagi kalau rapat itu di tempat lain kan, lain lagi. Itu sesuai dengan situasinya. Berarti kita harus menjadi teladan dulu ya bagi warga sekolah yang lain gitu ya tuh ya. Iya. Jadi tadi kepemimpinan itu tidak cuma dilihat dari jabatan berarti tuh ya. Dah. Iya. Menurut Datuk nih selain jabatan nih apa sih yang kita lihat dari kepemimpinan ini tuh? Kepemimpinan itu biasanya apa namanya tuh berkaitan juga dengan kecerdasan. Kecerdasan itu ya. Pemimpin harus cerdas guys. Cerdas ya, harus kalau bisa kan. Iya. Nah, yang kita hadapi ini bukannya anak saja kan, untuk masyarakat umum. Kita sebagai contoh, sebagai induk lah istilahnya kan. Karena ada kerjasama dengan orang tua juga dari situ. Iya, sama di masyarakat kan. Oke tuh, itu mungkin sedikit ya kita tanya jawab kita tentang kepemimpinan Datuk tadi sebagai kepala sekolah ya, terus pengalaman Datuk menjadi kepala sekolah, terus dikaitkan dengan adat Melayu Jambi. Nah penutup nih tuh, gimana pesan untuk para pemimpin atau para kepala sekolah selanjutnya gitu tuh? Adalah adat Melayu. Pesan Datuk sebagai Datuk kan sudah pensiun kan, nah pesan Datuk untuk generasi berikutnya gimana tuh? Tentang adat Melayu bagi rekan-rekan yang masih bertugas atau yang akan datang, adat ini perlu kita lestarikan, dilanjutkan, jangan sampai hilang jadi. Sekarang ini sudah banyak adat-adat atau kebiasaan adat Melayu tadi, sudah banyak yang hilang ini kan. Nah, makanya buat sekarang ini perlu dihidupkan balik. Ada adat Melayu ya zaman dulu dari nenek moyang sampai sekarang tetap lestarikan atau kita pakai walaupun dikit-dikit. Iya tuh. Jangan sampai hilang sama sekali. Nah, itulah. Oke, terima kasih Datuk atas wawasan dan pengalamannya sudah mau berbagi, dan semoga untuk para pendengar wawasan ini bisa bermanfaat dan menjadi ilmu baru bagi kita ya. Nah, dan pesan Datuk tadi jangan lupa kita harus melestarikan budaya dan juga menjadi pemimpin yang baik, teladan yang baik bagi yang kita pimpin ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're